Namun sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasul berada di hati, di rumah Ummu Aiman, Jibril datang, kemudian membelah dada Nabi untuk kedua kalinya, membersihkan hatinya. Alam nasrah laka sadrak, supaya dada Nabi lebih menerima lagi kondisi yang sulit itu. Dibersihkan dadanya dari sifat hasad, dengki, marah, dendam, semua tidak ada lagi. Setelah itu kemudian diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasul mendapat pelajaran besar untuk menghadapi dakwah ke depan. Di langit pertama, Rasul berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari surga ke bumi, maka Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di langit kedua, berjumpa dengan Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Seolah-olah nanti setelah hijrah, engkau wahai Muhammad, engkau akan disakiti seperti dua nabi ini disakiti. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Yahya dipenggal lehernya, jadikan mahar wanita pelacur. Nabi Isa dibunuh untuk dibunuh, kemudian Allah angkat ke langit. Maka engkau pun sama akan mengalami hal yang serupa. Orang-orang Yahudi akan berusaha menyakiti, bahkan sampai berusaha membunuhmu. Dan betul upaya pembunuhan orang kafir sudah ada, seperti perang Bani Nadir. Rasul mau ditimpakan batu dari atas rumah oleh Yahudi. Kemudian setelah perang Khaybar, Rasul diracun oleh wanita Yahudi, dan banyak upaya pembunuhan Nabi SAW dari orang Yahudi. Jadi Rasul sudah ada gambaran kenapa diperjumpakan dengan Yahya dan Isa, bahwa musuhnya nanti lebih berat lagi, bukan hanya dari kafir Quraisy saja, nanti ada lagi orang Yahudi. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Seolah-olah mengatakan bahwa sebagaimana Nabi Yusuf juga dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dihasati, dijauhkan dari ayahnya. Engkau pun sama akan diperlakukan itu dari keluargamu. Wajar Abu Lahab menyakitimu, keluargamu akan memusuhimu. Itu wajar, karena Nabi Yusuf juga seperti itu sebelumnya. Kemudian naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris, di mana Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyyah. Idris diangkat ke tempat tinggi, maka engkau pun akan diangkat jauh lebih tinggi dibandingkan Idris. Bukan hanya sampai di langit keempat, ke Sidratul Muntaha. Secara hissi dan maknawi, engkau akan menjadi orang mulia di tengah-tengah manusia. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Harun dahulu disukai dengan Bani Israel, maka Rasul pun harus melembutkan kembali dakwahnya, seperti lembutnya Harun kepada Bani Israel. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras wahai Muhammad, lari semua orang darimu, tidak akan menerima dakwahmu. Dapat pelajaran dakwah lagi. Naik lagi ke langit keenam, berjumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang yang paling sabar dengan Bani Israel, maka Rasul pun harus sabar menghadapi umatnya. Dapat lagi kesabaran. Naik lagi ke langit ketujuh, berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Kata Rasul, tidak ada nabi yang mirip wajahku kecuali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka Ibrahim dia bersandar di Ka'bah malaikat Baitul Maqmur, sambil beliau dikelilingi anak-anak kecil. Dan Nabi SAW pun akan meneruskan perjuangan Ibrahim dengan memakmurkan Ka'bah dan membebaskan kota Mekah. Jadi Isra Mi'raj ini pelajaran besar. Yang tadinya Rasul sesak dadanya, turun dari peristiwa Isra Mi'raj, semangat lagi Nabi. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sabar engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Kemudian teman-teman, 1 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah, datanglah orang-orang Madinah dari kabilah Khazraj yang haji ke Mekah. Ketika Rasul sudah tidak bisa mendakwahi penduduk Mekah, rupanya berjumpa dengan orang-orang Ansar, 12 orang dari kalangan orang-orang Khazraj. Semuanya masuk Islam. Kemudian mereka berjanji akan datang tahun depan. Maka terjadilah pembaiatan Aqabah yang pertama yang hanya 12 orang. Kemudian terjadi lagi pembaiatan yang kedua, orang-orang Madinah datang ke Mekah yang berjumlah 73 orang. Dan ketika itu Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Diutus Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah. Akhirnya Mus'ab berhasil mengislamkan para pembesar di Madinah.
tersebarlah Islam di mana-mana. Lah ketika sahabat mereka hijrah ke Habasyah 2 kali, maka Rasul mengatakan, Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah, dan Allah sudah menentukan aku tempat untuk hijrah. Maka semua yang ada di Mekah hijrah ke Madinah, semua yang ada di Habasyah pulang dan gabung ke Madinah. Nah, terjadilah hijrah pertama Rasul. Yang sebelumnya sahabat sudah hijrah ke Habasyah, tapi inilah Rasul pertama hijrah dari Mekah. Bayangkan, Nabi SAW ketika hijrah itu usia beliau 53 tahun, sudah tua Rasul. Rasul tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya, tiba-tiba diusir. Coba kita bayangkan. Makanya Nabi SAW sebelum hijrah, dia naik ke atas rumah, ke Gua Hira, kemudian dipandangnya Mekah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Mekah, engkau tempat yang terbaik dan suci. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan kamu, kata Nabi. Sedih Rasul, masa kanak-kanaknya, masa hidupnya di kota Mekah. Kemudian Rasul berangkat ke Madinah. Disinilah era baru, dan inilah kisah kedua. Hijrah Rasul berada di bulan Rabiul Awal, pertengahan kisah. Pertama kelahiran, kedua tentang hijrah. Nah, di kota Madinah ini, karena sudah banyak pendukungnya, maka Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Beliau membangun Masjid Quba, fondasinya dulu dibangun. Kemudian setelah beberapa hari berangkat ke Madinah. Di perjalanan Rasul singgah karena kebetulan hari Jumat. Akhirnya Rasul melaksanakan Jumat pertama kali di tengah Kubah dan Madinah. Sampai di kota Madinah, dia bangun masjidnya, disebut dengan Masjid Nabawi. Dan itulah masjid terbaik setelah Haram. Kemudian setelah Nabawi adalah Al-Aqsa. Kenapa Nabi SAW membangun masjid terlebih dahulu? Nabi SAW ingin manusia itu lebih dekat dengan Allah. Karena hanya di masjidlah orang dekat dengan Allah. Maka Nabi SAW membuat semua aktivitas semua di masjid. Ngajar di masjid, dakwah di masjid, latihan jihad di masjid, utusan kepada kabilah-kabilah di masjid. Maka kemudian Rasul mulai mempersatukan hati-hati orang Ansor dan Muhajirin. Karena gini teman-teman, namanya kan beda daerah. Ansor ini keturunannya Yaman, orangnya lembut-lembut. Nah, orang-orang Muhajirin ini asli orang Mekah, keras-keras orangnya. Nabi SAW kemudian ingin menyatukan, mempersaudarakan. Nah, dikenal sejarah bagaimana Rasul mempersaudarakan 70 orang lebih Muhajirin dan Ansor. Sampai akhirnya kemudian setelah Rasul agak lama di kota Madinah, barulah terjadi syariat jihad. Terjadi peperangan banyak, terjadi perang Badr, perang Hunain, perang Uhud, Fathu Makkah, perang Mu'tah, perang Tabuk, macam-macam perang. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW terakhir itu di perang Tabuk. Itulah perang terakhir Nabi SAW. Karena yang dilawan bukan orang musyrik Arab, mereka semua sudah masuk Islam. Orang-orang Yahudi Madinah juga semua sudah terusir. Mekah, Madinah sudah dikuasai. Perang Tabuk ini adalah perang kaum muslimin melawan Nasrani Romawi. Dan Allah beri kemenangan kaum muslimin. Dan ini pembahasan terakhir, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kisah wafatnya Rasul? Ketika Nabi SAW pulang dari Fathu Makkah, kemudian Nabi SAW naik mimbar dan turun ayat surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan Islam sebagai agama kalian. Maknanya dengan turun ayat Al-Maidah ayat 3 selesai sudah tugas Nabi. Kenapa? Rasul sudah menyampaikan risalah semuanya. Agama sudah sempurna, apalagi mau ditambah. Makanya kemudian beberapa hari sebelum wafatnya, Nabi mengajak para sahabat untuk berziarah ke kuburan Uhud. Rasul ingin katakan kepada para sahabat, kalaulah bukan karena Allah, kemudian mereka, kalian tidak akan seperti ini sekarang. Rasul tidak pernah melupakan jasa orang, apalagi sudah meninggal dan sangat berjasa. Makanya Rasul mengajak para sahabat ke kuburan Uhud. Kalau bukan karena Allah dan mereka, tidak mungkin Mekah jadi negara Islam, Madinah jadi negara Islam, semua orang masuk Islam. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlal Uhud. Keselamatan wahai bagi kalian, para syuhada Uhud.
Sesungguhnya kami hanya minta kepada Allah agar Allah memaafkan diri kami dan juga kalian. Dan ingat, kami pun akan menyusul kalian, kata Rasul. Kemudian Rasul pulang. Di tengah jalan, Rasul menangis. Semua sahabat ikut menangis. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasul menangis? Kata Nabi SAW, wadintu anni lakitu ikhwani. Aku rindu, ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, ya Rasul, awalaysa nahnu ikhwanuka? Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi SAW, antum ashabi. Kalian bukan saudara-saudaraku, engkau semua sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ikhwani allazina amanu bi wa lam yaruni. Sebuah kaum datang sepeninggalku, mereka tidak pernah melihatku, tapi beriman denganku. Aku rindu berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Rasul pulang. Rasul dalam keadaan sakit. Sampai akhirnya Rasul di rumah istrinya Maimunah. Disitulah kondisi sakit Nabi SAW semakin parah. Efek racun yang pernah dimakannya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Maimunah, wahai Maimunah, kumpulkan istri-istriku yang lainnya. Kemudian berkumpullah istri-istri Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, ikhlaskah kalian kalau seandainya malam-malam terakhirku bersama Aisyah? Kata istri-istrinya, silahkan wahai Rasul, keputusannya ada di tanganmu. Akhirnya Rasul memanggil Abbas dan juga Ali untuk menggendongnya. Akhirnya Rasul dipapah. Ketika Rasul keluar dari kamar Maimunah, keluar Aisyah itu, kan para sahabat nampak Rasul lagi dipapah. Tersebarlah kabar kepada sahabat seantero kota Madinah, Rasul sakit parah, Rasul sakit parah. Khawatir semua para sahabat, semua datang. Ada yang mengutus para orang mereka, disuruh melihat kondisi Nabi seperti apa. Akhirnya sahabat pun menunggu di Masjid Nabawi. Karena saking banyaknya sampai keluar masjid. Kemudian suara tangis kesedihan mereka sampai masuk ke kamar Aisyah. Kata Rasul, Aisyah, ada apa di luar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mereka sahabat-sahabatmu wahai Rasul. Mereka mengkhawatirkan kamu. Akhirnya Rasul mengatakan, panggil Abbas dan Ali. Setelah datang Abbas dan Ali, kata Rasul, papah aku ingin melihat sahabatku, kata Nabi. Akhirnya kemudian Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi. Itulah kemudian Rasul dengan tertatih-tatih naik ke atas mimbar. Dan itulah khutbah terakhir Rasul. Karena setelah itu Rasul tidak pernah berkhutbah lagi. Rasul sudah meninggal. Salah satu khutbah Rasul, dia mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang dulu ku ambil hartanya, ini hartaku ambil sekarang. Siapa yang dulu pernah ku pukul pundaknya, silahkan pukul aku sekarang. Atau dulu pernah ku caci, ku rendahkan, ini kehormatanku, caci sekarang, rendahkan sekarang. Akhirnya kemudian Nabi SAW berkhutbah banyak sekali sampai terakhir. Nabi SAW mendoakan tolong lu carikan apa? semoga Allah menjaga kalian, menolong kalian, melindungi kalian, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan, titipkan salamku kepada siapapun dari umatku. Habis itu Rasul menitipkan salam kepada udah kita. dari apa itu? Maka kisah ini sampai kepada kita. Tolong dulu ya. Kemudian Rasul turun Carikan dari ya, apa ya? masuk ke rumah Aisyah. Detik-detik wafatnya, Nabi SAW pingsan berkali-kali. Sampai akhirnya, ketika seluruh keluarganya berkumpul, tiba-tiba Rasul mengatakan, bisa tidak kalian semua keluar kecuali Aisyah? Karena Rasul berada di bangkuan Aisyah. Maka semua keluar keluarganya menunggu di depan pintu. Rupanya maksud Rasul itu suruh keluar karena di depan pintu rumahnya ada malaikat Jibril dan malakul maut. Jibril minta izin untuk masuk. Kemudian setelah Jibril mengucap salam dan memberitahu bahwa dia bersama malakul maut, kemudian Nabi